Ini aku baru selesai memasak nasi kuning nih. Nasi kuningnya nih. Aku cuma masak sedikit aja tuh. Nih, kebetulan aku lagi kepingin nasi kuning nih. Tuh nasi kuning. Kalau ini nasi uduk. Nih, nasi uduk. Nih. Kalau yang tadi nasi kuning, kalau ini nasi uduk. Ini sambal favoritku nih, sambal bawang, sambal mentah. Kalau ini sambal kacang nih, ini sambal kacang. Sambal kacang. Ini capcay bihun. Ini oseng-oseng daun pepaya. Nih, oseng-oseng daun pepaya. Ini bergedel kelapa nih. Apa wong aku nganu bergedel kelapa. Kowe kan melu-melu lho pakai YouTube ya kene ya. Kerja ki kerja sik. Wis rampung kok. Triti wis rampung to. Biasa Mas Randy kepengen masukin YouTube. Apa? Sini kalau masukin YouTube dia nggak mau pakai baju sih. Tuh orek tempe. Baru masak nih. Nih ikan bumbu santan. Kalau ini ikan asin kesukaan aku. Ini sayur jambak. Tadi pagi aku masak. Ini semuanya aku masak. Udah selesai. Dan ini legendar dengan nih. Dah. Aku mau nyanyiin lagu ya. Nyanyiin ini kebetulan kamarku di atas nih. Kamarku di atas deket jemuran. Nih, kamarku di atas nih. Itu bajunya bos. Ini aku tidurnya di sini nih. Ini aku cuma kalau malam saya alasin pakai kerudung aja. Ini selimut saya, ini bantal saya, ini buat sholat saya. Dan ini semuanya perabotan saya. Ya beginilah namanya juga pembantu rumah tangga. Ya tidurnya harus seadanya, nerimo gitulah. Nih, ini peralatanku semuanya nih. Ini barang-barang semuanya tuh. Ada minuman, ada bedak, ada kacamata hitam. Nih aku pakai kacamata hitam ya. Ini kacamata hitam nih kenang-kenang dari Mbak Devi, anaknya Bu Risma. Katanya buat kenang-kenangan. Kalau aku jadi artis katanya suruh pakai nih. Ini aku pakai kacamata hitam. Nih pakai kacamata hitam nih, kenang-kenang dari Mbak Devi. Ini tempat jemuran aku nih. Itu baju-bajuku tuh. Ini pas kebetulan hawanya lagi suasana panas. Ini pemandangan di atas dinding rumah bosku. Bosku ngontrak. Dan saya sebenarnya mau pengen ke Jakarta guys, cuma belum ada ongkos, jadi terpaksa saya kerja jadi pembantu rumah tangga. Saya punya cerita guys. Sebenarnya dulu saya tuh waktu dari kecil itu sudah kata mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku itu 7 turunan saya itu netone sama mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku, simbokku netone itu Setu Kliwon gitu. Dan pas netonku Setu Kliwon terus malam bulan purnama waktu itu jam 12 malam teng aku itu lahir. Terus pas 8 dinone aku tuh dibuang di Kali Jlegong, dikerek ke Kali Jlegong kata mbah buyutku, mbah kakung, mbah putri itu buat syarate leluhure mbah buyut, mbah kakung, mbah putriku katanya. Jadi pas 8 dino itu waktu itu aku dulu, kalau zaman dulu itu masih ada jagongan ya, dari aku lahir sampai 8 dino itu masih ada jagongan zaman dulu itu. Terus sempat digundul rambut saya tuh waktu itu digundul, dikai sesajen, ada tukang pasar, ada gendurenan,
ada waktu itu kata mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku itu belum ada lampu. Waktu itu masih pakai petromas, masih pakai oncor bambu, masih pakai centir, masih pakai senter aja. Senter di waktu itu masih baterai, bukan bukan dari listrik. Dulu belum ada listrik. Waktu itu masih pakai aki. Kalau yang punya televisi itu dulu waktu itu masih di saudara aku yang paling kaya itu Mbok Desar itu. TV-nya itu pakai aki. Waktu ada gerhana matahari aja waktu itu sempet rame-rame satu kampung pada nonton. Terus pas malam bulan purnama itu juga nontonnya di rumahnya itu apa, di rumahnya mbah buyutku, yaitu di rumah mbah buyutku. Terus TV-ne Mbok Desar sempat dipinjem buat nonton-nonton. Waktu itu masih pakai aki sembari nunggu ini saya, katanya waktu itu saya dibuang di Kalilegong, digelek di Kalilegong itu dengan satu syarat. Itu katanya biar saya itu hidup, kalau enggak saya disyaratin begitu katanya mati waktu itu juga. Karena katanya waktu itu saya itu masih apa, ada turunan garis dari leluhure mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku, katanya 7 turunan tuh netone sama. Jadi aku harus ada syaratnya ngikutin peraturan adat istiadat tradisi zaman leluhurku, mbah buyut, mbah kakung, mbah putriku katanya. Dan waktu itu kejadiannya juga katanya sempat pada aneh katanya, pada kaget. Waktu itu kan habis isaan gendurenan, terus apa tuh digundul sedikit diyasinin. Terus aku sempet diyasinin, dibacain yasinan, di apa tuh, di kayak macam apa tuh pengajian gitu. Udah itu jam 12 teng aku digelek di Kalilegong, ditungguin sampai jam 3 pagi. Katanya mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku dulu pada anehnya apa, waktu jam 12 malam sebelum aku digelek ke Kalilegong itu aku sempet rewel terus. Begitu aku udah digelek di Kalilegong itu katanya aku diikuti sama bapakku sama keluargane di kampung halamanku dulu itu. Kata mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku itu dulu katanya apa tuh, aku sempet seneng ketawa-ketawa di itu di Kalilegong itu ada yang ngajak bercanda gitu. Terus anehnya lagi sempet ada yang gantiin popokku, ada yang gantiin gedongku, ada yang gantiin jariku, ada yang gundulin. Yang anehnya lagi waktu itu kejadiannya itu kata mbah buyutku, mbah kakung, mbah putri itu katanya aku tuh anak bukan sembarangan. Katanya masih ada keturunan dari mbah buyutku, Ki Agung Jagat Bumi maupun Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi aku tuh waktu itu aku nggak percaya, soalnya mbah buyutku juga ngomongnya waktu itu aku masih umur 10 tahun. Dan aku juga dulu sempat dipesenin, diamanahi sama, diwasiatin sama mbah buyutku, katanya itu nanti kalau aku udah umur 40 tahun baru bisa menerawang segala macam, bisa menerawang antara neraka jahanam sama surga Gusti Allah. Aku waktu itu nggak percaya, waktu itu kan aku masih umur 10 tahun. Dan waktu itu juga aku sempat kaget juga waktu diceritain mbah buyutku, mbah kakung, mbah putriku kok bisa katanya